Jadi betul kalau orang semacam Jaya Suprana yang hidupnya itu sangat humoris, biasanya dia bisa merasa senang dengan keadaan apapun bisa dia humorkan. Tapi soal presidensial threshold, beliau tidak sedang humoris itu. Dia tahu betul bahwa problem kita yang membuat orang Indonesia nggak bisa berhumor itu karena 20%. Kan bahayanya 20% kita diatur, mikir pun diatur, cara bercanda pun diatur. Karena itu mesti 0% supaya humor itu juga tidak ada penghalang gitu. Justru dibikin 0% supaya jadi efisien nanti, bahwa hanya orang yang punya akal yang boleh kita pilih tuh. Karena mereka yang nggak punya akal kan pasti dari sekarang udah kelihatan tuh berupaya untuk halangi 0%. Tapi memang terlihat bahwa banyak orang yang tadinya ada di gorong-gorong merasa bahwa matahari harus diterbitkan dari kepala negara kan, itu tadinya supaya adil tuh. Nah mereka yang ada di gorong-gorong nggak pernah melihat matahari, jadi begitu kita sebut 0% semuanya kagum gitu. Jadi betul kalau orang semacam Jaya Suprana yang hidupnya itu sangat humoris, biasanya dia bisa merasa senang dengan keadaan apapun bisa dia humorkan. Tapi soal presidensial threshold, beliau tidak sedang humoris itu. Dia tahu betul bahwa problem kita yang membuat orang Indonesia nggak bisa berhumor itu karena 20%. Kan bahayanya 20% kita diatur, mikir pun diatur, cara bercanda pun diatur. Karena itu mesti 0% supaya humor itu juga tidak ada penghalang gitu. Itu pentingnya Pak Jaya Suprana masuk di dalam gerakan ini, dan saya senang sekali itu bisa diucapkan oleh beliau bahwa 0% itu adalah hak asasi para humoris, termasuk hak para humoris. Jadi itu soalnya tuh. Yang kedua adalah memang orang yang dari dulu kita kenal dia nggak peduli, yang penting kalau dia lihat itu garis lurus ya dia tempuh aja sendiri kan. Jadi banyak betul orang semacam beliau dan semacam Pak Jaya Suprana yang justru harusnya jadi panutan kita tuh, bahwa apapun kalau ada di dalam hati dia mesti diucapkan. Nah mengucapkan itu memang membutuhkan bahasa hukum, itu kalian Refli Harun. Tapi saya senang karena hakim konstitusi juga akhirnya merasa bahwa ini adalah tarung argumen. Karena itu para hakim meminta supaya kita lakukan counter argument terhadap isu tadi itu, bahwa itu memperkuat sisi presidensialisme itu. Ya presidensialisme diperkuat justru dengan legitimasi langsung tuh, bukan dengan 20%. Kalau 20% itu memperkuat partai, memperkuat oligarki. Jadi udah betul itu Mahkamah Konstitusi menganjurkan kita perbaiki atau tambah argumen. Kalau open legal policy ya itu di mana-mana kita tahu bahwa open legal policy itu adalah diskresi bila tidak diatur oleh undang-undang, oleh konstitusi. Padahal konstitusi sudah atur bahwa tidak ada open legal policy di dalam hal yang menyangkut pemilihan presiden langsung itu. Satu-satunya aturan di situ adalah 50+1. Jadi nggak bisa Mahkamah Konstitusi masih pakai argumen open legal policy, itu justru hal yang buruk. Tapi kita tahu bahwa pasti ada diskusi yang tiap hari di kalangan hakim konstitusi, karena tiap hari mereka mendengar Refli Harun mencecar setiap orang, kan jadi begitu kan. Dan satu juga Bang Rocky yang membanggakan dan membahagiakan ya kan, untuk pertama kalinya mungkin selama pertengkaran 7 tahun terakhir ini jangan-jangan ya, rupanya tetangga sebelah ya, itu yang Bang Rocky bilang Coro TV gitu ya, tiba-tiba yang inisialnya AA setuju dengan presidensial threshold 0% karena takut Ganjar Pranowo nggak bisa dicalonkan. Saya khawatir jangan-jangan kalau Ganjar dapat slot, dia berubah lagi jangan-jangan. Tapi for the time being, dia setuju 0%. Silakan Bang Rocky, apresiasi. Itu nggak penting bagi saya itu argumennya apa, karena mungkin juga argumennya lain 0%. Tapi memang terlihat bahwa banyak orang yang tadinya ada di gorong-gorong merasa bahwa matahari harus diterbitkan dari kepala negara kan, itu tadinya supaya adil tuh. Nah mereka yang ada di gorong-gorong nggak pernah melihat matahari, jadi begitu kita sebut 0% semuanya kagum gitu. Tapi sebetulnya itu segala
makhluk yang ada di apa tadi Coro TV apa-apa kan juga mulai cari selamat itu bahwa bagian ini juga bisa dimanfaatkan oleh oligarki. Jadi sebetulnya oligarki juga setuju 0%, tapi dengan argumen yang agak aneh. Kan? Jadi anggap mereka itu adalah proksi dari oligarki yang berupaya untuk nunggang pada isu 0%. Tapi kita nggak nutup pintu bahwa silahkan semua yang mau ikut 0% harus berupaya untuk betul-betul negara ini dijamin menghasilkan pemimpin yang adil itu. Tinggal kita hitung apakah mereka yang pro Ganjar itu menganggap Ganjar pemimpin yang adil. Kan itu intinya kan. Itu gampang. Jadi kalau 0% itu jadi semacam pintu masuk, maka kita mesti pastikan yang keluar dari pintu belakang itu adalah pemimpin yang adil. Jangan 0% dijadikan pintu masuk untuk nampung mereka yang potensinya tidak adil. Oh, jadi yang batil. Yang batil. 0% pemimpin adil, mudah-mudahan 20% batil. Bang Rocky, oke. Apa ada lagi yang mau di-share Bang Rocky mengenai threshold sebelum kita pindah ibu kota? Jadi kita ingin sebetulnya seluruh fasilitas yang kita punyai sebagai akademisi kita ungkapkan ke publik supaya publik mengerti. Kan banyak juga publik yang merasa bahwa ini nanti jadi mahal, bahwa ini nanti menyebabkan banyak betul calon dan akan amburadul. Enggak, justru dibikin 0%. Supaya jadi efisien nanti, bahwa hanya orang yang punya akal yang boleh kita pilih tuh. Karena mereka yang nggak punya akal kan pasti dari sekarang udah kelihatan tuh berupaya untuk halangi 0%. Rakyat menginginkan itu, dan semua hal sebetulnya bisa kita mulai dari yang 0 kan. Nggak ada ilmu yang mulai dari 20% itu. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita tahu kondisi psikologi rakyat menginginkan 0%, cuman mereka nggak paham apa itu 0%. Karena itu demikian juga banyak pakar tata negara yang disewa negara menganggap bahwa 0% itu kan artinya ada threshold kan. Sebetulnya itu cuma buat di kaos doang 0%. Secara hukum memang tidak boleh ada threshold, begitulah. Nah, ajaibnya ini banyak pakar hukum tata negara yang justru pro negara. Padahal negara itu ada karena ada warga negara. Mestinya mereka pro warga negara dong. Tapi udahlah karena amplopnya tebal ya udah. Atau ada juga pakar yang garasinya makin lama makin besar karena mobilnya makin banyak itu. Walaupun pajaknya nggak. Iya, sekali lagi ya Sobat Eros sekalian, sebenarnya secara akademik itu tanpa threshold ya, no presidential threshold. Cuman ini kan kita sedang kampanye 0%. Biar dipahami oleh publik PT sebenarnya kan. Gitu. Iya. No PT, no BT. No PT, no PT. No PT. Salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi. Salam 0%. Semoga Tuhan merestui. Semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%.